Halo, saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Debat ketiga Pilpres 2024 yang mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik berlangsung hangat. Capres 02 Prabowo Subianto yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan mendapat pertanyaan tajam dari kedua capres lainnya. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kembali beradu gagasan, menawarkan pemikiran masing-masing jika nanti terpilih menjadi presiden untuk 5 tahun ke depan. Pada debat ketiga ini, saling sindir antar capres kembali terjadi. Saat pemaparan visi dan misi, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, langsung menyatakan lebih dari separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah dinas. Kondisi ini terjadi saat pimpinannya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki 340.000 hektar tanah. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Sementara itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan ada pihak yang asal bicara mengenai pertahanan tanpa lebih dulu melihat data yang ada. Menurut Prabowo, hal ini lantaran adanya ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak dapat melihat secara objektif. Kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan untuk mengatasi tumpang tindih pada sektor keamanan, maka pemimpin tertinggi yaitu presiden yang harus membereskannya. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Suasana hangat di ruangan debat memantik percakapan yang tak kalah ramai di media sosial. Analisis sentimen yang dikumpulkan Drone Emprit di media sosial X saat debat berlangsung menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo cenderung mendapatkan respons positif, sedangkan Prabowo Subianto mendapatkan lebih banyak respons negatif. Percakapan warganet mengenai capres nomor urut 1 Anies Baswedan, menurut analisis Drone Emprit didominasi oleh sentimen fear atau khawatir dengan pernyataan-pernyataan Anies yang dinilai memancing emosi Prabowo, dan sentimen joy atau gembira karena menikmati cara Anies beretorika, bertanya dan menyampaikan jawaban. Percakapan warganet mengenai capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, menurut analisis Drone Emprit didominasi oleh sentimen trust, karena pendukungnya yakin bahwa Prabowo paling menguasai tema debat. Namun muncul emosi anger dan surprise karena kaget dan marah atas sikap Prabowo yang dinilai emosian. Sementara percakapan warganet mengenai capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menurut analisis Drone Emprit didominasi juga oleh sentimen trust karena pendukungnya yakin bahwa Ganjar bisa menjadi penengah dalam debat kali ini, serta joy karena penilai bahwa penampilan Ganjar paling santai dalam debat semalam. Kami juga mengulas hasil monitoring yang dilakukan Asoka, lembaga khusus monitoring sosial media, merekam dari lebih 1.600 percakapan di 3 platform, Instagram, TikTok, dan X atau Twitter. Menurut Asoka, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat sentimen negatif sekaligus positif yang lebih besar ketimbang capres nomor urut 2 dan 3. Kata-kata yang banyak dibicarakan warganet saat debat menurut Asoka adalah debat capres, Prabowo, capres, debat, Anies, Ganjar, nomor, Mahfud, Anies Baswedan, dan urut. Debat Capres dan Cawapres diselenggarakan sebanyak 5 kali hingga sebelum hari pemilihan tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Debat keempat akan berlangsung pada Minggu 21 Januari 2024 dengan mengusung tema energi sumber daya alam, sumber daya mineral, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Saya Nadira. Salam.